warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan materi psikologi industri tentang stres kerja. Yang anggotanya adalah saya Sbalong Marsha dengan NIM 1095. Saya Muhammad Hima Prakoso dengan NIM 1126. Saya Dedesan Kusmara dengan NIM 1119. Nah, oke. Selanjutnya sebelum kita memasuki presentasi pada waktu kali ini, kita akan ada ice breaking terlebih dahulu karena salah satu kegiatan yang akan disampaikan terus ya. Jadi kita akan ice breaking. Jadi ice breaking kali ini temanya adalah tepuk dadakan. Jadi kalau saya bilang pagi berarti kalian tepuknya sekali. Kalau saya bilang siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang sore berarti tepuknya 3 kali. Kalau saya bilang malam berarti tepuknya setengah. Jadi setengah. Kalau malam bilang tepuknya setengah. Jadi ini konsentrasi antara pikiran sama tangan kita. Jadi coba kita contoh dulu ya. Pagi. Ayo semua ngikutin. Siang 2 kali kalau siang. Sore. Nah, kalau sore 3 kali, kalau malam setengah ya. Kita mulai. Kalau yang salah berarti keluar ya permainannya. Kalau yang salah keluar. Oke, kita mulai. Siang. Malam. Malam setengah. Oke, mungkin cukup sekian ice breaking pada kali ini. Mungkin banyak sekali ice breaking yang akan kita sampaikan nantinya. Mungkin itu aja. Selanjutnya, apa sih yang kita ketahui stres kerja itu? Mungkin teman-teman apa itu stres kerja? Mungkin teman-teman ada yang tahu stres kerja itu apa? Nah, sebelum kita memasuki, mungkin semua pasti ada gambaran stres kerja itu apa. Jadi di sini definisi stres itu adalah suatu keadaan yang bersifat internal yang bisa disebabkan oleh tuntutan fisik ataupun badan maupun lingkungan dan situasi sosial yang berpotensi merusak dan tidak terkontrolnya. Jadi menurut Carla Spitzberg menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalkan objek-objek dalam lingkungan. Jadi misalkan objek-objek dalam lingkungan tersebut. Nah, objek-objek dalam lingkungan atau suatu simulasi secara objektif ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Jadi itu adalah definisi stres kerja. Jadi kita akan membahas stres kerja di dalam pekerjaan atau di dalam perindustrian. Nah, di sini ada model stres. Jadi model stres ini ada 3 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Faktor lingkungan itu apa? Faktor lingkungan itu ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan ketidakpastian teknologinya. Jadi faktor yang lingkungan ini yang menyebabkan stres. Jadi dari ekonominya, dari politiknya, dan teknologinya itu menjadi kita beban dan stres. Yang kedua itu faktor organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, hubungan sosial, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor individu, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan kepribadian. Jadi 3 faktor ini yaitu stres yang dialami manusia di dalam situasi pekerjaan yang ada di industri. Jadi perbedaan individu. Jadi setiap stres itu setiap individu itu berbeda. Contohnya pengalaman pekerjaan. Jadi semakin banyak pengalaman pekerjaan, dia berpindah-pindah perusahaan, itu tingkat kestresannya itu akan semakin menurun atau tidak bisa dikontrol. Jadi dia stabil. Tapi kalau misalkan pengalaman kerja tidak ada, tiba-tiba mereka ditaruh pekerjaan yang baru. Nah, itu adalah bisa mengakibatkan stres yang tidak terkontrol. Dan gejala-gejalanya juga ada, bisa dibaca di sini. Ada gejala fisiologis, ada gejala psikologis, ada gejala perilaku.
Selanjutnya kita masuk ke dalam gejala stres. Gejala stres yang pertama itu gejala psikologis. Jadi gejala psikologis itu ada kecemasan, ketegangan, bingung, marah, dan lain-lain. Nah, ini gejala psikologis yang khususnya di dalam lingkungan perindustrian. Lanjut, ada gejala stres. Gejala stres yang kedua yaitu gejala fisik. Detak jantung dan tekanan darah meningkat. Meningkatnya sekresi atau adrenalin atau yang lainnya, gangguan, mudah terluka. Nah, jadi banyak sekali beberapa stres kerja itu diakibatkan oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Jadi nanti akan diomongin di bawah sama teman-teman saya dari faktor lingkungan, faktor organisasi, dan individu lainnya. Jadi itulah definisi stres yang ada di dalam industri. Lanjut. Yang berpenyebab secara gejala perilaku. Pertama adalah menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas, lalu menyabotase pekerjaan, meningkatkan absensi, dan lain sebagainya. Jadi secara garis besar ini kalau udah stres dan turun di berbagai aspeknya. Berikutnya adalah dampak stres. Pertama, terjadinya kekacauan, hambatan baik dalam manajemen maupun operasional, mengganggu kenormalan aktivitas kerja, menurunkan tingkat produktivitas, serta menurunkan masukan dan keuntungan perusahaan. Untuk mengatasi stres ini ada dua cara. Yang pertama adalah secara internal, yaitu adalah pertahankan kesehatan tubuh, terima diri apa adanya, memelihara persahabatan, lakukan tindakan konstruktif, pelihara hubungan sosial, aktivitas kreatif di luar pekerjaan, kegiatan sosial dan keagamaan, dan juga mengatasinya dengan cara faktor eksternal, yaitu adalah memperbaiki kondisi kerja, melibatkan tenaga kerja dalam pengambilan keputusan, komunikasi efektif, serta penghargaan. Stres kerja adalah perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaan. Stres kerja terjadi jika dihadapkan pada tuntutan pekerjaan yang melampaui kemampuan individu tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab stres kerja. Itu ada beberapa faktor ya. Itu ada lingkungan kerja, terus ada tuntutan pekerjaan juga, ada beberapa pekerjaan dan masalah rumah tangga. Mungkin yang paling mencolok sih adalah di masalah ekonomi paling besar. Terus untuk dampak stres kerjanya juga ada beberapa faktor ya, itu tentang tingkat emosional ke diri kita juga berpengaruh semakin meningkat. Terus turunnya sistem kekebalan tubuh dan kesehatan. Terus frustasi juga, ada depresi mungkin. Terus kurangnya kreatif dan tidak mampu mengambil keputusan, cepat capek, ngantuk, lemas, dan lain sebagainya. Terus ada 12 langkah pengendalian stres. Itu yang pertama itu merencanakan masa depan dengan lebih baik, hindari membuat sejumlah perubahan besar dalam waktu singkat atau bersamaan. Yang ketiga itu menerima kondisi diri sendiri apa adanya, menerima kondisi lingkungan apa adanya, bertindak sesuai kemampuan dan situasi. Terus untuk membuat perencanaan sebelum mengambil keputusan, selalu berpikir positif, terus membicarakan persoalan yang dihadapi dengan orang lain dapat dipercaya, memelihara kesehatan diri sendiri, membina persahabatan atau pertemanan yang sehat, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Terus yang terakhir itu melakukan relaksasi singkat namun teratur di saat yang dibutuhkan.
Nah, di sini kesimpulannya itu stres kerja merupakan suatu gejala yang dimiliki oleh setiap orang, di mana hal tersebut dipengaruhi diri sendiri maupun lingkungan sekitar mereka. Dan mungkin sarannya stres dalam bekerja sebaiknya dikurangi dengan berbagai teknik pengurangan stres, seperti pergi berlibur dan berolahraga. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.